puasa Asyura sudah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, termasuk dalam hal ini adalah Nabi Musa dan orang-orang Yahudi, bahkan orang Arab jahiliyah juga melaksanakan puasa. Dan inilah perhatian ulama salaf, perhatian terhadap diterimanya amal itu sangat ditekankan dibanding beramal itu sendiri. Di sana itu sebelum Syiah maju seperti sekarang ini, itu dulu hanya bagian daripada kultur biasa saja, tidak ada kaitannya dengan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita hadir untuk menunaikan salat maghrib dan sejenak kita duduk untuk bertafakuh fiddin berkaitan dengan ahkam yaum Asyura, agar apa yang akan kita jalankan insyaallah hari Jumat tanggal 9 puasa Tasu'a, hari Sabtu puasa Asyura, dan jika ingin 3 hari maka dilanjutkan dengan hari Ahad. Pada kajian Selasa yang lalu, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan maratib Syam Asyura, tingkatan puasa Asyura. Masih ingat Pak ya? Yang pertama puasa 3 hari, tanggal 9, 10 dan 11, karena beliau melihat dari sisi banyaknya puasa. Di bawah itu puasa tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11. Kemudian yang ketiga puasa hanya tanggal 10, yaitu puasa Asyura. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan bagian yang ke-8, yaitu berkaitan dengan 5 kana siyamu Arafah yukaffiru sanatain bainama siyamu Asyura yukaffiru sanatan wahidah. Kenapa puasa Arafah itu mengampuni dosa 2 tahun, sementara puasa Asyura hanya mengampuni dosa setahun ya. Kita tahu dalam hadis bahwa untuk puasa Arafah itu menghapus 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sedangkan dalam hadis untuk puasa Asyura hanya setahun yang lalu. Padahal Nabi menyebutkan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan atau puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram, dan Asyura berada di bulan Muharram. Kenapa? Takfiruz dzunubnya, pengampunan dosanya hanya setahun. Dzakara Ibnul Qayyim rahimahullah fi Badail Fawaid hikmatain. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Bada'iul Fawaid menyebutkan 2 hikmah kenapa takfirul dzunub, pengampunan dosa untuk puasa Arafah lebih banyak 2 tahun dibanding kalau puasa Asyura. Al-ula anna yauma Arafah fi syahrin haram wa qablahu syahrun haram wa ba'dahu syahrun haram bihilafi Asyura. Karena hari Arafah itu berada di bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Sebelumnya juga bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, dan setelahnya juga bulan haram, yaitu Muharram. Jadi keberadaan
hari Arafah atau puasa Arafah itu berada di bulan haram yang diapit oleh 2 bulan haram. Sebelumnya bulan haram dan setelahnya juga bulan haram. Karena Nabi dalam hadisnya ketika menjelaskan 4 bulan haram itu mengatakan salasun mutawaliyah, 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Nah, puasa Arafah itu ada di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah salah satu dari 4 bulan haram yang diapit oleh 2 bulan haram, yaitu Zulqa'dah dan Muharram. Ats-tsaniyah, yang kedua, anna sauma yaumi Arafah min khasaisi syar'ina bi khilafi Asyura fa min syariati Musa alaihi salam. Bahwa puasa Arafah itu adalah khas, khusus syariat umat Nabi Muhammad. Orang-orang yang bertauhid sebelum diutusnya Nabi Muhammad tidak berpuasa Arafah. Berbeda dengan puasa Asyura. Puasa Asyura sudah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Termasuk dalam hal ini adalah Nabi Musa dan orang-orang Yahudi, bahkan orang Arab jahiliyah juga melaksanakan puasa Asyura. Fadu'ifat Arafah bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Maka dilipat gandakanlah puasa Arafah itu dengan keberkahan Nabi kita Nabi Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan sebuah hadis yang menunjukkan keistimewaan umat Nabi Muhammad. Annahu jaa fil hadis as-sahih marfu'an, dalam hadis sahih, hadis yang marfu', amilat al-yahud minas subhi ila zuhri fa'atahumullahu azza wa jalla qiratan. Orang Yahudi beramal dari subuh sampai zuhur. Ini ibarat waktu, cukup lama amalnya orang Yahudi. Kemudian Allah memberikan ganjaran kepada mereka sebesar 1 qirat. Pernah dengar istilah qirat? Kalau kita sholat jenazah maka dapat 1 qirat. Kalau kita mengantar jenazah sampai ke pemakaman juga dapat 1 qirat. Artinya 2 qirat dengan kita sholat tadi. Nah, orang Yahudi yang beramal cukup lama temponya dari subuh sampai zuhur itu diberikan oleh Allah 1 qirat. Wa amilatin nasara minaz zuhur ilal asr fa'atahumullah azza wa jalla qiratan. Demikian juga dengan orang Nasrani, mereka beramal dari zuhur sampai asar dan Allah beri ganjaran kepada mereka 1 qirat. Tapi yang dimaksud Yahudi dan Nasrani dalam hadis ini, Yahudi dan Nasrani yang bertauhid, artinya yang mengikuti Nabi Musa dulu dan mengikuti Nabi Isa. Kemudian wa amilat ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal asri ilal maghrib fa'atahumullahu qirataini. Adapun umat Nabi Muhammad, mereka beramal dari waktu asar sampai waktu maghrib, tempo yang cukup singkat, tapi Allah beri ganjaran kepada mereka 2 qirat. Jadi ini gambaran Nabi bahwa umat Nabi Muhammad ini ada kalanya amalnya sedikit tapi ganjarannya besar. Misalnya ada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad. Padalla dzalika ala anna hadhil ummah
tu'ta di'fa ajral yahud wan nasara. Hadis di atas menunjukkan betapa umat Nabi Muhammad ini diberikan pahala berlipat daripada yang diberikan kepada Yahudi dan Nasrani. Wa hadza muhtamalun wala yujzam bihi li'annahu munkharim fi a'malin katsira laisa lana di'fun ma lahum faqad yazidu wa qad yanqus. Jadi ini bergantung pada amal, di mana mereka banyak melakukan amal tapi pahalanya sama dengan sedikit amal yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Wa hadza fadlullah yu'tihillah man yasha. Inilah ada keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi Arafah lebih utama karena dia khas Nabi, khas syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan persoalan yang mungkin kita bertanya-tanya tentang takfiruz dzunub ini, tentang pengampunan dosa. Sabata fi sunnah anna shalah tukaffirus sayyi'at. Ditetapkan dalam hadis bahwa salat dapat mengampuni dosa. Ya. Dalam ayat Al-Quran juga innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan menghapus keburukan. Ayat ini sebelumnya berbicara konteks sholat 5 waktu. Ya. Dan Nabi juga mengatakan as-salawatul khams. Ya. Sholat 5 waktu itu adalah penghapus dosa di antaranya. Dan Nabi juga memberikan sebuah perumpamaan bahwa di depan rumah seseorang itu ada sungai yang mengalir, kemudian dia mandi di situ 5 kali sehari. Nabi tanya kepada para sahabat, bagaimana kalau orang yang mandi 5 kali sehari, apakah masih tersisa kotoran di badannya? Maka sahabat sudah tentu kemudian menjawab, tidak wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, fadzalika mithlus salawatil khams. Begitulah salat 5 waktu. Artinya salat 5 waktu menghapus dosa. Wa anna siyam Arafah yukaffiru sanatain. Begitu pula dengan puasa Arafah yang menghapus dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wa anna siyama Asyura yukaffiru sanah. Adapun puasa Asyura menghapus dosa 1 tahun, yaitu 1 tahun yang lalu. Wa annal jum'ah ilal jum'ah yukaffiru ma bainahuma. Begitu pula dengan ibadah Jumat. Antara ibadah Jumat yang satu ke ibadah Jumat berikutnya menjadi takfiruz dzunub, pengampunan dosa. Fa idza kuffira 'anil insan bi siyami yaumi Arafah was salawat wal jum'ah thumma shoma Asyura famadza yukaffiru anhu wa qad kuffirat sayi'atuhu bi a'malihi al-ukhra. Apabila seseorang telah diampuni dosa-dosanya karena dia berpuasa Arafah, karena dia melakukan sholat 5 waktu, karena dia beribadah Jumat, kemudian nanti hari Jumat atau hari Sabtu dia juga berpuasa Asyura, lantas apalagi yang diampuni? Kan sudah terampuni dengan puasa Arafah kemarin, dengan sholat 5 waktu yang dia lakukan, dengan Jumat yang dia lakukan. Lah untuk apa lagi pahala puasa Asyura yang 1 tahun terampuni itu? Berarti nggak ada artinya dong. Ya, ini mungkin kalau hitung-hitung pahala akan berpikir seperti itu. Ya. Nah, qila fi dzalika jawabani. Ada 2 jawaban tentang hal itu. Al-awwal
anna siyam idza lam yakun indal insan sayiat fa innahu yurfa'u lahu bihi darajat. Bahwa puasa yang dilakukan seseorang kalau dia tidak memiliki keburukan sama sekali karena sudah terampuni oleh amaliyah-amaliyah yang lain seperti puasa Arafah, salat 5 waktu, kemudian Jumat, ya, maka pahala puasa Asyura-nya akan mendatangkan berupa pengangkatan derajat baginya. Tidak lagi berupa takfiruz dzunub, tapi berganti dengan diangkatnya derajatnya oleh Allah. Jadi tetap mengambil keutamaan berpuasa walaupun ya sudah terampuni dosanya dengan amalan yang lain. Ya. Yang kedua, ats-tsani anna siyam alladzi yukaffiru as-sayyi'at huwa as-siyam al-mutaqabbal 'indallah. Puasa yang dapat mengampuni dosa atau keburukan itu adalah puasa yang diterima oleh Allah. Bukan pokoknya puasa gitu ya. Nah, puasa yang disebutkan ganjarannya oleh Nabi itu kalau puasa itu kemudian diterima di sisi Allah. Nah, kita kan nggak tahu apakah puasa Arafah kita yang kemarin itu diterima oleh Allah atau tidak. Ya. Wa kadzalika al-hal bin nisbati lis-shalah fa innaha la tukaffiru sayyi'at illa in kanat maqbulatan 'indallah. Demikian juga dengan salat. Salat yang mendatangkan ampunan itu adalah salat kalau salat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad thabata fi sahih anna ar-rajul yansarifu min salatihi walam yuktab lahu illa nisfahu wa yansarifu ar-rajul min salatihi walam yuktab lahu syai'. Di dalam hadis disebutkan seseorang setelah selesai sholat bisa jadi tidak memperoleh apa-apa dari sholatnya kecuali separuhnya. Jadi ganjaran maksimal dari seseorang yang sholat itu, walaupun dia bersama-sama dengan jamaah yang lain, berbeda-beda pahala yang diperoleh antar satu jamaah dengan jamaah yang lain, antar seseorang dalam jamaah itu dengan orang lain dalam jamaah itu. Bisa jadi ada yang dapat separuh, ada yang dapat sepertiga, ada yang dapat seperempat, terus sampai 1/10 dalam hadis itu. Al-usyur, at-tus, kemudian as-sumun, as-subu', as-sudus, al-khumus, ar-rubu', as-thulus, dan terakhir an-nisf. Paling maksimal itu separuh. Bahkan ada yang tidak dapat apa-apa sama sekali. Jadi dia sekedar melakukan gerakan-gerakan, pokoknya sholat. Ya. Nah, kita tidak tahu berapa perolehan persentase diterimanya sholat kita. Allah yang maha tahu. Kita hanya tetap memohon Rabbana taqabbal minna sholatana misalnya, atau Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi kita tidak perlu kemudian berpikir saya kan sudah puasa Arafah, sudah dapat takfiruz dzunub 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Saya juga sudah sholat 5 waktu, saya juga sudah Jumatan tiap Jumat. Nah, untuk apa saya puasa Asyura kalau cuman pahalanya menghapus dosa setahun? Kan cukup dengan Arafah itu. Nah, ini yang perlu kita jawab dengan 2 jawaban tadi, bahwa kalau kita memang tidak punya keburukan, tapi siapa yang tidak punya keburukan, ya, maka pahala yang tadinya seharusnya mengampuni dosa akan diganti dengan pengangkatan derajatnya di sisi Allah. Yang kedua, siapa yang tahu kalau sholatnya, puasanya, Jumatnya itu diterima oleh Allah? Kita hanya bisa memohon
bahwa amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah perhatian ulama salaf. Perhatian terhadap diterimanya amal itu sangat ditekankan dibanding beramal itu sendiri. Bayangkan, mereka selesai Ramadan berdoa 6 bulan lamanya supaya semua amal selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa 6 bulan lamanya. 6 bulan berikutnya baru berdoa supaya dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Jadi ini menunjukkan perhatian ulama salaf terhadap diterimanya amal itu sangat luar biasa. Nah, demikian juga dengan kita. Karena itu penting bagi kita untuk tidak lupa berdoa kepada Allah setiap akhir sholat kita, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Nabi kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Kata Nabi, wahai Muaz, jangan kau lupa di ujung sholatmu atau setelah sholatmu kau membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Di bagian akhir dari doa itu ada wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah hambamu ini supaya hamba bisa beribadah dengan yang terbaik. Ibadah hamba kepada Engkau ya Allah adalah ibadah yang terbaik yang bisa hamba lakukan. Di samping Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah selesai membuat Ka'bah, merenovasi Ka'bah, itu berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, ini doa yang terus kita panjatkan. Bahkan setiap beramal hendaknya kita berdoa seperti itu supaya amal kita diterima. Jadi jangan acuh terhadap diterimanya amal. Pokoknya saya sudah mengerjakan, itu terserah Allah mau diterima atau tidak. Tidak seperti itu. Tapi kita selalu berharap untuk diterimanya amal itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian seterusnya berkaitan dengan diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian slide yang terakhir ini berkaitan dengan hadis-hadis yang beredar yang tidak sahih tentang hari Asyura. Ini penting untuk kita ketahui karena sebagaimana bulan-bulan yang lain, bulan Rajab, bulan Ramadan, itu ada hadis-hadis yang tidak sahih, hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang palsu yang beredar di kalangan kaum muslimin. Yang pertama ada hadis bunyinya begini: man shoma yauma asyura kataballahu lahu ibadah sanatain. Siapa yang berpuasa Asyura, maka Allah akan catatkan baginya seperti beribadah 2 tahun. Padahal takfir zunubnya saja satu tahun ya. Nah, ini disebutkan oleh para ulama, perawinya itu matruk kadzdzab ya. Sehingga hadisnya pun tidak bisa dijadikan sandaran dalam beramal. Kemudian ada hadis yang ini populer, meskipun kontennya sesuai dengan ajaran Islam, tapi redaksi hadisnya dikatakan oleh para ulama bahwa sanadnya tidak sahih ya. Man wassa'a ala iyalihi yauma asyura wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Siapa yang memberikan keleluasaan ya royal kepada keluarganya pada hari Asyura, maka Allah pun akan memberi keleluasaan rizki kepadanya dalam 1 tahun itu. Nah, ini sering terdengar di ceramah-ceramah Asyura. Jadi menurut Imam Ahmad la aslalahu, tidak ada dasarnya hadis ini. Sedangkan menurut Ibnu Rajab la yasihhu isnaduhu, sanadnya tidak sahih. Meskipun kontennya, isi dari hadis ini sesuai dengan ajaran Islam, yaitu berbuat baik pada keluarga. Kemudian ma min abdin yabki yauma
qatli al-Husain, yaitu cucu Rasulullah, yakni yaum Asyura illa kana yaumul qiyamah maka ma'a ulil azmi minar rusul. Hadis maudhu'. Ini kelihatannya disebarkan oleh orang Syiah ya. Siapa yang menangis pada hari di mana Al-Husain terbunuh ya, yaitu saat perang Karbala, maksudnya pada hari Asyura ya, maka pada hari kiamat nanti dia akan bersama ulul azmi daripada Rasul, yaitu mimin ya, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi siapa lagi? Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nuh ya, 5 Nabi ulul azmi. Ini hadisnya palsu. Ini kelihatannya kalau berhubungan dengan Husain ini ada hubungannya dengan Syiah soalnya. Kemudian kullu hadisin warada fi fadli ziyaratil kubur yaum Asyura fala aslalahu. Semua hadis yang berbicara tentang keutamaan ziarah kubur pada hari Asyura tidak ada dasarnya. Meskipun kita boleh berziarah kubur kapanpun, termasuk hari Asyura, tapi kalau ada keutamaan tertentu berarti hadis itu tidak ada dasarnya. Kemudian ahadits salatu Asyura kulluha la tasih. Demikian juga dengan hadis-hadis yang berbicara tentang sholat Asyura. Jadi sholat Asyura pun ada. Nah, inilah beberapa hadis yang banyak beredar dan semuanya tidak sahih. Kita berlindung pada Allah dari beramal dengan yang bukan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam melaksanakan syariat-syariatnya, dan mudahan seluruh amal yang kita lakukan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.